Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Inakolola, jurusan Akupuntur Universitas Malik Saleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemijahan pada ikan lele atau Clarias batrachus. Ikan lele adalah suatu keluarga ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan ini banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak jika digoreng atau dibakar. Ikan lele bisa hidup di perairan yang tenang dan kedalamannya cukup, walaupun kondisi airnya jelek, kotor, dan kurang zat O2. Tetapi perairannya tidak boleh tercemar oleh bahan kimia, limbah, industri, merkuri, atau mengandung kadar minyak atau bahan lainnya yang bisa membuat ikan mati. Selain itu, perairannya harus mengandung banyak zat-zat yang dibutuhkan ikan dan menghasilkan bahan makanan alami. Tujuan dan manfaat dari pemijahan ikan lele adalah yang pertama yaitu tujuan agar dapat mengetahui dan memahami tentang pemijahan pada ikan lele. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk menambahkan wawasan serta ilmu pengetahuan tentang teknik pemijahan pada ikan lele, serta dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri ikan yang sudah siap untuk dipijahkan. Klasifikasi ikan lele atau Clarias batrachus. Menurut Widodo dalam Pratiwi tahun 2014, ikan lele atau Clarias batrachus memiliki kedudukan taksonomi sebagai berikut, yaitu Kingdom Animalia Chordata, Phylum Chordata, kelas Pisces, Ordo Osarlofici, Familia Claridae, genus Clarias, serta spesies Clarias batrachus. Baik, di sini ada ciri-ciri ikan lele jantan dan betina yang siap untuk dipijahkan, yaitu untuk betina yang pertama perut tampak membesar dan bila diraba terasa lembek. Yang kedua, alat kelamin berwarna kemerahan dan lubangnya agak membesar. Yang ketiga, bila diurut ke arah anus keluar telur berwarna kekuningan. Jika ciri-ciri jantan yaitu yang pertama gerakan lincah, yang kedua tubuh memerah dan bercahaya, 3. Lubang kelamin kemerahan, agak membengkak dan berbintik putih. Berikut prosedur kerjanya yaitu yang pertama siapkan wadah ikan yang akan dipijahkan, kedua bersihkan wadah dengan sabun lalu digosok dengan menggunakan jari. Ketiga, kemudian masukkan air ke dalam wadah. 4. Lalu masukkan lele jantan dan betina yang sudah dipilih ke dalam wadah yang sudah ada. Kelima, langkah terakhir yaitu mengamati apa yang terjadi pada ikan lele yang ada di dalam wadah. Baik, di sini saya menggunakan teknik pemijahan secara alami. Yang pertama yaitu dilakukan dengan memasukkan induk ikan lele bersama-sama antara jantan dan betina. Siap pijah pada bak pemijahan. Sebelumnya, bak dikeringkan selama 2-4 hari. Selanjutnya, bak diisi dengan air setinggi 25-30 cm dan membiarkan air mengalir selama pemijahan. Bersamaan dengan itu, pasang atau masukkan kakaban secukupnya untuk meletakkan telur. Yang kedua, bila sudah siap, induk lele, betina, dan jantan yang sudah matang gonat dimasukkan ke dalam air pada siang atau sore hari. Ketiga, langkah selanjutnya adalah mengamati pasangan lele tersebut sampai berpijah di keesokan harinya. Keempat, lele merupakan ikan yang bersifat kanibal, sehingga untuk menghindari induk lele memakan telurnya sendiri, maka kedua induk harus segera dipindahkan setelah memijah ke tempat lain dan telur dibiarkan menetas di tempat tersebut. Salah satu teknik yang digunakan untuk mempercepat perkembangan dari jumlah ikan lele tersebut. Proses tersebut adalah masa pemijahan. Proses pemijahan tidak hanya dilakukan pada budidaya ikan nila saja, tetapi pada proses ternak lele, Anda juga dapat melakukan proses pemijahan. Berikut cara pemijahan ikan lele. 1. Mempersiapkan media pemijahan ikan lele. Langkah pertama adalah mempersiapkan media untuk pemijahan ikan lele. Siapkan bak ukuran 2 kali 3 meter
dan kedalaman kurang lebih 1 meter. Kemudian cuci bak dengan menggunakan larutan permanganat dengan dosis 1 sendok yang telah dicampur dengan air kurang lebih sebanyak 3 liter. 2. Merawat indukan lele. Agar benih yang dihasilkan dari pemijahan ikan lele nantinya mempunyai kualitas yang baik, maka perawatan pada indukan ikan lele juga harus dilakukan dengan baik. Berikanlah pakan pada indukan dengan menggunakan pakan seperti ikan ruca atau bekecot. Pemberian pakan ini dapat Anda berikan di waktu pagi dan sore hari dengan dosis 10% dari berat indukan lele. 3. Memilih indukan yang berkualitas. Dalam memilih indukan lele yang telah siap untuk dipijakan, Anda harus selektif dan teliti. Ciri indukan yang siap untuk dipijakan adalah bagian perut indukan terlihat besar lunak jika Anda raba. Pada bagian anus atau duburnya terlihat lebih memerah dan lubang untuk keluarnya telur terlihat lunak dan melebar. Dan jika mengurut dari arah perut ke arah anus, maka akan keluar cairan putih menyerupai sperma. Dan amatilah tingkah laku ikan lele yang telah siap dipijakan, biasanya akan bergerak dengan aktif. Bila bak tempat pemijahan lele telah siap dan calon indukan lele Anda telah pilih, maka hal yang harus dilakukan adalah isilah bak pemijahan dengan air setinggi kurang lebih 40 cm. Setelah bak berisi dengan air, maka pasanglah kakaban yang telah Anda siapkan. Pasang kakaban sehingga permukaan air tertutup kira-kira 80%. Kemudian lepaskan indukan yang telah Anda pilih ke dalam bak dengan perbandingan 1 indukan betina dan 2 indukan jantan. Jika indukan lele telah Anda lepaskan ke dalam bak, maka tunggulah pemijahannya. Biasanya terjadi di malam hari yang ditandai dengan saling kejar-mengejar antara indukan betina dan indukan pejantan. Pada pagi harinya Anda akan dapat melihat telur-telur hasil pemijahan ikan lele yang menempel pada permukaan kakaban. Jika hal tersebut terjadi, maka proses pemijahan ikan lele telah berhasil. 4. Proses penetasan telur lele. Setelah telur keluar dan menempel pada kakaban, siapkanlah bak untuk penetasan telur lele. Bersihkan bak tersebut sama seperti cara membersihkan bak pemijahan.
Isi kolam dengan air setinggi 40 cm, lalu kemudian masukkan kakapan ke dalam bak penetasan. Tunggu selama kurang lebih 24 jam. Telur dengan kualitas baik biasanya akan menetas sekitar 24-35 jam. Telur yang menetas biasanya akan menghasilkan anakan ikan yang transparan dan masih lemah. Telur dengan warna kuning susu tidak akan menetas karena tidak terbuahi. Sedangkan telur yang terlihat kuning transparan masih mempunyai peluang untuk menetas selama 48 jam paling lama. 5. Memelihara larva ikan lele. Pemijahan lele yang sukses ditandai dengan menetasnya telur-telur ikan lele yang ada di kakapan. Setelah telur menetas, maka proses selanjutnya adalah memelihara larva ikan lele. Dan rawatlah larva ikan lele dengan baik serta pasti pakan yang protein sangat tinggi. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan dari proses pemijahan ini yaitu yang pertama, teknik pemilihan dilakukan untuk melestarikan dan mendapatkan benih unggul yang nantinya memiliki harga jual yang tinggi. Yang kedua, keberhasilan dalam pemijahan salah satunya ditentukan oleh parameter kualitas air. Maka dan itu sangat perlu diadakan uji kualitas air untuk melancarkan proses pemijahan ikan lele. Yang ketiga yaitu ikan lele merupakan ikan yang bersifat kanibal, sehingga untuk menghindari induk lele memakan telurnya sendiri, maka kedua induk harus segera dipindahkan setelah pemijahan berlangsung dan tempatkan telur dibiarkan menetas di tempat tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.